Selamat pagi, Prof. Ya, pagi, Stefan. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Pada pagi menjelang siang hari ini saya akan membawakan singkat tentang congenital cranial deformity. Jadi, mungkin pernah Stefan dan Eka, tugas sari pustaka di semester 4 ini yang terakhir udah habis ya. Ada 8 sari pustaka yang sudah kalian sampaikan hand to hand bergiliran berdua. Mudah-mudahan saling berbagi sehingga kompetensi yang dicapai saya harapkan sama. Tidak mungkin kalian maju 8 sekaligus, maka saya bagi untuk merangkum resume di komisi kalian sendiri apa yang sudah ditemukan di lapangan, pengayaan materi kuliah dan sebagainya. Ini adalah resume yang bisa kalian buat nantinya menjadi catatan kecil sebelum menghadapi ujian OSCE maupun CBT baik secara lokal maupun nasional. Semua akan mendapatkan topik-topik yang sama dengan hasil-hasil resume yang mungkin sedikit berbeda tergantung kemampuan kalian untuk menyarikan ilmu yang ada ya. Jadi tidak mungkin sama, tapi topiknya adalah sama. Nah, untuk semester 3, grupnya Buana dan Martin sudah selesai ya. Jadi sudah 8 topik dia majukan. Ini yang semester 4 punya ya Stefan, ini yang terakhir. Nah, satu rombongannya yang baru Dede, baru 3 topik. Ada 6, masih ada 3 yang mungkin saya kejar hingga Januari berakhir. Semester 2 punyanya grupnya si Glenn dan Biondi. Topiknya sebenarnya sudah diberikan namun dimajukan oleh stase bedah umum SDH, EDH, ICA, IPH, traumati SH itu spalus stroke. Jadi materinya tinggal saling pinjam saja. Mungkin nanti setelah dia masuk ke bedah saraf dia yang membawakan. Nah, semester 2 topik itu sudah terwakili oleh stase bedah umum supaya tidak diulang hal yang sama ya. Jadi pembelajarannya tidak harus oleh kalian, tapi kalian yang membaca materinya. Mungkin itu yang bisa diketahui. Kemudian untuk syarat naik tingkat itu memang harus sudah publikasi satu jurnal yang terbit minimal nasional terakreditasi SINTA. Kalau Bono Stephen Eka kan udah beres ya. Nanti di semester 7 baru memerlukan syarat itu. Nah, yang menjadi masalah ini Martin saya evaluasi belum ada satupun publikasi. Martin masih punya waktu 1 bulan untuk memenuhi hal di atas. Kalau Buana sudah dia sebagai co-author publikasi internasional kalau nggak salah bareng Prof. Sri. Ya, jadi Martin tolong itu kalau belum ada publikasi persyaratan untuk ujian OSCE dan CBT tidak terpenuhi. Oke, Prof. Sekali buat Prof. Ya, meskipun untuk Martin ketahui kolaborasi Dr. Golden, Dr. Ali Sahab, saya, Eka, Stephen, Buana itu sudah mencantumkan nama Martin. Ya, katanya sudah accept ya, kayak Eka yang tahu sudah exception. Jadi mudah-mudahan terbitnya Januari gitu Martin, karena kita nggak tahu kalau accept itu kapan terbitnya gitu. Jadi kamu dibantu juga oleh teman-temanmu untuk mendongkrak, cuman itu jangan menjadi suatu kebiasaan dan take it for granted. Ya Martin harus publikasi di setiap tingkatan. Termasuk itu Glenn sama Biondi. Segera publikasi biar nggak mepet kayak Koko Martinmu pulang baru mau publikasi. Glenn, Biondi, nah, begitu datang ke bedah tetap segera publikasi, case report, sari pustaka, review silakan apa saja agar memenuhi persyaratan. Tidak harus internasional. Di jurnal kita juga boleh, di SINTA, BM, apa namanya itu, Medisina, Medika boleh ya. Silakan Stefan lanjutkan. Ya, terima kasih Prof. Pada siang hari ini saya akan bawakan tentang congenital cranial deformities. Mungkin ini setelah kita cari-cari ini lebih mengenai tentang
kelainan kongenital kranium itu craniosynostoses. Ada yang nanti kita bedakan menjadi sindromik dan non-sindromik. Jadi kalau kita lihat dari buku yang membawakan tentang craniosynostoses, nanti ini bila teman-teman ingin baca lebih lanjut, ini kompilasi dari buku Yeoman tentunya, Greenberg, dan buku pediatrik dari Albright dan juga dari Goodrich yang sering mempresentasikan tentang craniosynostoses. Jadi untuk definisi singkatnya saja, craniosynostoses itu adalah penutupan dari sutura-sutura dari kranium yang prematur. Prematur berarti terlalu dini. Ini bisa terjadi bahkan sejak dari dalam kandungan. Jadi tidak melulu pasien itu, tapi bisa juga setelah nanti saat dia berkembang dan bertumbuh baru tampak prematur closure-nya ini. Jadi tidak selalu pasien akan lahir, hari ke-0 kita dapat lihat kelainan-kelainan tersebut. Craniosynostoses ini juga disebut craniostenosis. Jadi pada awal-awalnya dia ditemukan, dia disebut craniostenosis, di mana akan membuat pertumbuhan tulang ini menjadi terhambat. Entah itu menyangkut dari satu sutura atau lebih dari satu sutura, dan dapat berhubungan juga dengan kelainan-kelainan dari daerah wajah, mid-face. Jadi bisa disebut craniofacial syndromes. Ya, ini untuk jenis-jenisnya. Nanti ada yang memang karena ini akan membuat bentuk-bentuk kepala kita akan berubah ya. Jadi bentuk kepala seseorang akan berubah tergantung dari jenisnya. Ini yang pasti ini yang normal, ini sagittal stenosis atau bisa dibilang scapulocephaly, metopik ini trigonocephaly seperti segitiga, bilateral coronal stenosis ini turicephaly, yang unilateral biasa disebut plagiocephaly anterior, yang lamboid ini plagiocephaly yang posterior. Dan ini ada yang deformasi atau deformitas yang disebabkan oleh karena posisi. Nanti akan saya bahas di belakang, mengulang lagi apa yang sudah pernah disebutkan juga tentunya oleh Eka. Jadi ini epidemiologinya 1:2500. 1:2500 ini cenderung yang terjadi pada sagittal. Jadi berdasarkan data-data yang ada, sagittal itu mencapai 60 hingga 80%. Jadi lebih dari setengahnya ini memang adalah jenisnya yang sagittal synostosis scapulocephaly. Nanti akan dibagi lagi, sagittal synostosis ini ada beberapa jenis. Nanti akan saya bahas di belakang. Lalu ada yang metopik ini berdasarkan studi epidemiologi dia nomor 2 sering ditemukan. Jadi sekitar 10-20%. Baru coronal dan lamboid. Lamboid ini memang sangat amat jarang sekali ditemukan, dikatakan hanya sekitar 2-3%. Ya, ini kita sudah tahu metopik sutures, coronal, sagittal, lamboid. Ini waktu-waktunya untuk kapan menutup nanti bisa dibaca. Mungkin saya next saja. Ya, ini yang penting. Jadi di sini ada genetic abnormalities. Kalau kita baca dari buku Yeoman itu sangat amat banyak, kalau tidak salah sekitar 12. Di sini yang saya ambil FGFR 123, MSX, Twistbox, dan FNB. Ini yang sering-sering karena selain dari Yeoman dia dibicarakan juga di buku-buku lain. Jadi saya rangkum supaya lebih singkat lagi, dan tentunya pasti ini lebih sering kita lihat nantinya FGFR 12 dan FGFR 3. FGFR 12 ini berhubungan dengan pertumbuhan tulang, sedangkan yang FGFR 3 tentang inhibisinya. Jadi 1, 2, dan 3 ini saling berlawanan. Ya, ini basic principle-nya. Ya, jadi kita anggap misalkan ini ada terjadi suatu synostosis dari sutura. Nanti pertumbuhan tulang itu kita lihat di bagian yang titik-titik ini. Ya, ini kan tulang yang kalau mau kita katakan tidak dapat bertumbuh. Ini akan lebih pelan, jauh lebih pelan dibandingkan dengan yang tanda-tanda plus seperti ini. Ya, jadi pada daerah sutura itu memang paling cepat pertumbuhan tulangnya. Tapi juga jangan sampai kita salah konsep bahwa pertumbuhan tulang ini tidak serta-merta seperti pertumbuhan epifisis pada long bone. Jadi dia bukan semakin lama semakin bertambah jauh jaraknya, tidak, tapi dia bertambah komponen tulangnya yang bertambah. Jadi pada tulang-tulang yang kita sebut lebih sehat di sini yang mengelilingi tanda tambah ini kita anggap
Ini kan craniosinostosisnya di sisi ini kiri. Di sini akan lebih banyak deposit tulang. Jadi nanti pertumbuhannya kurang lebih akan seperti ini. Sini karena pertumbuhan tulangnya bagus, akan lebih mendominasi dibandingkan sisi yang terdapat kelainan. Ya, ini jenis-jenisnya nanti akan kita lihat di belakang. Jadi ini tambahan lagi untuk craniosynostosis yang dapat dilihat dari Craniocephalic Index CI. Normalnya itu 76 sampai 81. Rumusnya itu jadi lebarnya dibagi dari panjangnya, ya, cranial width with cranial length. Jadi ini lebar dibagi panjangnya. Normalnya sekitar 76 sampai 81. Ya, nanti bisa kita tentukan ini seperti ini, dia disebut brachycephaly. Tapi nanti bisa dilihat lagi, belum tentu ini adalah suatu craniosynostosis. Ini kan menyerupai scapucephaly. Tapi bisa kita pastikan dulu apakah sudah terjadi fuse atau tidak. Lalu, maaf, ini dolichocephaly, yang ini yang brachycephaly. Brachycephaly ini bisa karena craniosynostosis, bisa, tapi hati-hati, ini sering ditemukan walaupun tidak di daerah kita, tapi dikatakan di daerah Amerika sering ini ditemukan dan sering juga berhubungan dengan posisi. Nanti untuk operasinya sudah pernah dibahas beberapa kali ya. Jadi ada yang mengatakan lebih cepat lebih baik, tapi ada yang mengatakan kita tunda karena kita harus memperhatikan blood loss dan komplikasi lainnya yang dapat terjadi, menjadi komplikasi yang morbiditas baru kalau kita lakukan terlalu dini. Ini non-syndromic craniosynostosis. Yang pertama, sagittal craniosynostosis. Ini saya bahas pertama karena ini yang paling sering. The most common form. Dari buku-buku menyebutkan, ada yang penelitian menyebutkan 2 dalam 1000 kelahiran. Jadi 1 dalam 500 kelahiran dapatkan sagittal craniosynostosis. Hingga ada penelitian yang paling jarang menyebutkan sekitar 1 dari 5.000. Tetap saja ini termasuk sering. Ya. Jadi lebih sering terjadi pada laki-laki, dan apabila craniosynostosis ini isolated sagittal, jadi craniosynostosis itu bisa saja mix, campuran. Jadi jangan berpikir dia sagittal tidak mungkin koronal, dia koronal tidak mungkin metopik dan lain sebagainya. Ini bisa saling berhubungan semuanya, dan dikatakan pada isolated itu yang sering terjadi adalah mutasi dari twist box. Ada jenis-jenisnya, yaitu seperti leptoscapocephaly atau batrocephaly. Nah, ini batrocephaly, dan ini adalah golf tee stick deformities. Jadi dia bentuknya ini seperti, kalau pernah lihat golf tee, pemukul golf yang paling besar itu, ya bentuknya seperti ini. Ya, bentuk-bentuk ini tergantung, karena kita tahu kan sutura sagittalis itu ada di tengah-tengah, memanjang dari depan ke belakang, tergantung dia dari mana, dia fuse-nya yang lebih dominan, bisa di bagian posterior, bisa di bagian anterior, bisa di bagian tengah, atau di semuanya. Jadi itulah yang membuat sagittal craniosynostosis tidak melulu bentuknya akan lonjong normal seperti yang tadi disebutkan di depan, seperti dolichocephaly. Jadi bisa saja anterior cenderung lebih besar, bahkan yang di belakang bisa sampai occipitalnya itu ada tonjolan seperti ini. Ya. Jadi ini yang sering ditemukan pada sagittal craniosynostosis, yang umumnya itu bisa ditemukan oleh kita sebagai pemeriksa. Jadi pertama, bitemporal narrowing, ya. Tulang-tulang temporal ini pasti akan tampak lebih sempit karena sudah tidak bisa berkembang, ditahan biasanya. Nanti akan berhubungan, nanti akan saya tunjukkan juga di belakang, karena itu suatu sindrom, ada namanya Clover Leaf syndrome. Bentuknya itu seperti bentuk clover. Nanti mungkin teman-teman kalau lihat bisa membayangkan, saya tidak tunjukkan terlebih dahulu. Lalu kemudian ada ridge of sagittal suture. Ini harus kita bisa bedakan dengan positional seperti biasa. Harus kita bisa rasakan adanya ridge dari sagittal suture, ada frontal bossing dan occipital bossing, karena konsepnya adalah apabila tulang itu tidak dapat tumbuh lagi seperti biasa karena ada synostosis, dia akan bertumbuh ke arah-arah lainnya, ke arah-arah, dalam hal ini
ke arah frontal dan ke arah occipital. Jadi akan tampak adanya suatu tonjolan. Ya, ini untuk prinsip operasinya. Prinsip operasinya ini hanya sebuah prinsip, ya, jadi kita harus tahu prinsipnya terlebih dahulu. Ini adalah sutura-suturanya. Bila kasusnya ringan, cukup sagittal suture-nya saja yang kita bongkar, yang kita buka. Jadi kita buka, nanti bisa ada interpositional bone graft. Jadi interpositional bone graft untuk menjaganya tetap dalam jarak yang terpisah dengan antar parietalnya ini. Ya, seperti sudah pernah ditambahkan juga, penting untuk kita melakukan penjahitan. Jadi kita jahit tulang ini dengan dura yang ada di bawahnya, tulang ini dengan dura yang ada di bawahnya, karena konsepnya dura ini kan pluripotent. Jadi dengan kita membiarkan dura ini dengan environment di sekitarnya ada tulang, nanti akan berubah sendiri menjadi tulang. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Lalu pada kasus yang lebih berat lagi dapat dilakukan juga pemotongan dari sutura koronaria dan atau sutura lamboidnya ini supaya dapat mengekspansi lebih baik. Dan tidak selalu kita butuhkan kraniotomi pada os frontal maupun os occipital, dan apabila memang kita rasa kita butuhkan karena terlalu severe, dapat kita lakukan barrel stave osteotomy. Jadi seperti ini. Ya. Nah, nantinya setelah kita lakukan barrel stave osteotomy, ini plat-platnya, nah ini platnya ini jangan samakan dengan plat yang biasa kita gunakan, karena plat yang digunakan khususnya pada usia-usia di bawah 2 tahun biasanya yang sortable, jadi bisa diserap. Jangan kita pakai yang tidak bisa diserap ya. Jadi ini bisa diserap, ini untuk mempertahankan sementara, dan tentunya kalau kita lihat konsep luas permukaan tulang akan semakin lebih luas dengan tindakan kita melakukan barrel stave osteotomy-nya ini. Dan jangan lupa untuk kita melakukan flatten the bone. Jadi tulang yang kita lakukan kraniotomi ini, let's say ini sudah kita lakukan kraniotomi, sudah ada di luar. Memang tulang anak-anak itu tipis, tapi jangan lupa kalau memang bisa kita flatten supaya bisa kita lakukan remodeling. Bila dia masih cukup tebal, susah kita untuk melakukan remodeling atau reshaping atau kita membuat bentuk sesuai yang kita inginkan. Jadi setelah kita lakukan radical barrel stave osteotomy, bila memang masih susah, kita lakukan flatten the bone. Ini konsep ini akan kita pergunakan hampir pada semua operasi craniosynostoses yang kita lakukan craniotomy. Ya, ini salah satu foto operasi yang saya dapatkan dari buku ya. Nah, kalau ini dia membuka keseluruhan ya. Jadi memang seperti ini operasinya, kita membuka keseluruhan. Seperti biasa insisi bikoronal, mereka menggunakan zigzag incision ya. Nah, ini kita membuka secara total ya, kita membuka secara total, dan yang paling penting ini yang di tengah-tengah ini kan yang fuse, di tengah-tengah inilah yang ada synostosis. Jadi ini yang kita lepaskan dan kita tetap memberi ruang kepada frontal. Ini semua dilakukan barrel stave osteotomy. Ya, hati-hati untuk kontrol bleeding. Nah, ini kita perkirakan saja, ini yang mengapa orang-orang lebih senang, ada beberapa kelompok mengatakan craniosynostosis dioperasi pada usia lebih dari 6 bulan. Karena kita bayangkan saja pada bayi dengan usia let's say 3 bulan, beratnya itu masih sekitar 4 atau 5 kilo. Berarti darah total yang dimiliki hanya sekitar 400 sampai 500 cc. Dengan operasi kita membuka total seperti ini, kulit kepalanya kita kasarnya kita telanjangi, ini perdarahan sangat banyak. Justru risiko operasi sangat tinggi, morbiditasnya untuk anemia dan bahkan shock. Itu mengapa ada beberapa yang menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Ya, selanjutnya metopic craniosynostosis. Ini second most common form, hanya sekitar 1 berbanding 10.000 dari setiap kelahiran. Tetap laki-laki lebih sering, dan ini maksudnya isolated metopic, itu sering berhubungan dengan FGFR2 dan X mutation, dan dia disebut trigonocephaly. Ya, bentuknya seperti ini, trigonocephaly. Pada foto ini kan suatu gambar. Ini sudah disebut cukup berat. Jadi bentuknya ini ada yang milder case, jadi dia synostosisnya hanya ringan saja dan dikatakan tidak memerlukan tindakan operasi. Nah, tapi saya coba cari-cari fotonya, kebetulan tidak ada, dan itu berdasarkan buku. Jadi setidaknya kita punya pertimbangan kalau memang dia tidak terlalu berat, dikatakan tidak perlu untuk tindakan operasi, atau mungkin kita masih dapat lakukan observasi. Karena ingat, synostosis ini bukan berarti hari ini tidak perlu operasi,
bulan depan perlu operasi, masih tidak perlu. Jadi kita harus observasi. Bisa saja setelah observasi bulan ini hanya metopik, ternyata bulan depan mulai ada coronal sinostosis. Bisa seperti itu. Jadi kita harus observasi memang bentuk kepala pasien harus kita data dengan baik untuk melakukan tindakan operasi. Ya, jadi tanda-tandanya seperti ini, ridging dari Fitch. Nah, ya seperti biasa ya, kita harus bisa tahu ada sutura metopik di antara frontal ini sampai usia 1 tahun, dia sudah menutup duluan. Akhirnya apa? Tetap saja ada temporal narrowing, dan sutura corona ini akan bergerak ke arah depan karena frontal ini kan sudah tertahan, jadi ini sutura coronal ini cenderung adanya di depan. Ya kan, sutura corona harusnya agak di belakang sini. Ini maju dia ke arah depan, dan akhirnya kompensasi karena tadi sudah saya katakan di sini kompensasi frontalnya kan tidak bisa berkembang dengan baik, akhirnya kompensasinya ke arah yang berlawanan, ke arah parietal, ke arah occipital. Dia akan membesar atau bossing, yang biasa kita bilang bossing. Jadi membesar di daerah tersebut dengan bizygomatic dimensionnya sedikit berkurang. Ini harus kita perhatikan. Kemudian ada posterior displacement dari superior orbital rim. Nanti ini mirip-mirip dengan unilateral coronal. Ini nanti insisinya semua bikoronal ya, terserah mau bikoronal murni, zigzag atau wavy, ini semua belum ada yang menyatakan yang mana yang terbaik. Dan kita harus perhatikan preserve dari STA. Jangan sampai, ini kan luka yang kita buat nanti besar ya. Sama yang kayak gambar sebelumnya, kalau kita rusak SDA-nya, itu sangat amat merugikan dari penyembuhan luka dari pasien. Ya, kurang lebih tindakannya nanti seperti ini. Kita tetap harus lakukan bifrontal craniotomy tentu saja. Ini kita lihat ada gambar seperti ini, menunjukkan dia fused, sudah tergabung satu sama lainnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi kita lepaskan dari sphenoid wing. Nanti ini harus ada di gambar selanjutnya. Nah, seperti ini mungkin lebih enak kita lihatnya. Jadi setelah kita lakukan bifrontal craniotomy, ini kan tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa ini ada nomor 5, narrow dari bizygomatic dimension. Ini semakin sempit, ini harus kita perlebar. Tentunya juga otot tulang frontalnya harus kita perlebar. Itu kenapa tadi saya bilang ini salah satu tekniknya adalah kita flattening dari tulang frontalnya sebelum dikembalikan nanti. Ya, jadi kita flattening supaya bisa kita reshaping ini menjadi lebih lebar lagi. Jadi untuk membantu reshaping kita perlu melakukan flattening dari inner table-nya katanya. Ya, dan potongan craniotomy ini ya bentuknya seperti ini. Oke, memang bentuknya dikatakan kita harus menyeberangi garis tengah. Ya, ini cukup masif, tapi hati-hati di sini ada olfactory bulb, jangan sampai cedera. Kita melewati garis tengah. Ini saya sendiri belum pernah melakukannya, kita coba baca-baca dan sama-sama belajar. Hati-hati di sini ada SOF, jangan sampai terkena. Dan ini kita harus memotong zigomanya sampai ke belakang, sampai ke sphenoid, baru muter lagi ke depan, nanti nyebrang ke sebelah. Kurang lebih tindakannya seperti itu, supaya nanti ini menjadi satu pieces tersendiri. Tolong teman-teman lihat, ini menjadi satu pieces tersendiri dan bisa kita lakukan advancement ke arah anterior. Nah, setelah itu, ini kan menjadi satu tulang yang tidak punya pegangan, baru kita lakukan fiksasi menggunakan seperti ini di sini. Dan bentuk ini kan cenderung sudutnya tajam, harus kita buka. Nah, ini kan sudut bentuk os frontal ini sangat tajam. Ini harus setelah kita lakukan penipisan pada os frontal, tentu kita harus lakukan juga pada superior orbita. Makanya dilakukan tindakan seperti yang ini. Kita lakukan pemisahan, dan apabila perlu dan jaraknya terlalu jauh dapat kita tambahkan interpositional bone graft di antara rima orbita. Dikatakan ini bisa kita dapatkan dari os frontal yang tadi kita potong di belakang sana. Os frontal kita potong, kita tetap lakukan barrel staff osteotomy yang radikal. Ini kita perlebar, jangan lupa ya. Ini tindakan craniosynostosis itu bukan hanya untuk memperbaiki
Mungkin ada yang berpikir otaknya bisa berkembang dan lain sebagainya, tapi pentingkan juga kosmetik. Jadi kalau bisa memang kosmetiknya kita perhatikan, kita lakukan penambahan sudut dari rima orbita, begitu juga dengan frontal, kita bawa buat sudutnya semakin tumpul, jadi semakin tampak normal, tidak tajam seperti trigonocefaly sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan fiksasi. Ya, jadi teman-teman lihat di sini, ini ada kosong, begitu juga nanti dengan yang di sebelah sana ada kosong, yaitu karena kita sudah melakukan remodeling dari tulang ini. Jadi ini tulangnya, rima orbita yang tadi sudah saya potong sesuai dengan gambaran ini. Let's say sudah kita potong, akan jadi seperti ini. Ini kita belah di tengah-tengahnya supaya bisa dibuka sudutnya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan atau lihat tangan saya. Jadi dari yang segitiga seperti ini kita buka, jadi tidak tajam lagi, tidak berbentuk segitiga lagi ujungnya, dan apabila perlu kita tambahkan interpositional bone graft di tengah-tengahnya menggunakan off frontal, dan kita plat dengan absorbable. Ya, kira-kira seperti itu yang saya baca. Lalu selanjutnya coronal craniosynostosis. Ini jarang, hanya 0,4 dari 1000 kelahiran. Dikatakan berhubungan dengan genetik dan kondisi familiar incidence, jadi keturunan sekitar 8-10%. Ada yang bilateral, ada yang unilateral. Ya. Ini nanti disebut plagiocephaly anterior. Ya, jangan lupa karena ada posterior, musuhnya dia adalah lamboid yang ada di belakang, dan ada harlequin eye. Ini dapat kita lihat kelainan-kelainannya. Jadi ada suture di sisi ini, kita lihat ini unilateral. Angka 1 ini hanya di sisi kanan. Ya, di sini nanti akan ada fotonya mungkin dari. Jadi kalau kita lihat dari foto-foto pasien yang saat operasi, ini kan dikatakan flattening of ipsilateral frontal bone. Dari gambar ini sebetulnya tidak dapat menunjukkan seperti apa, walaupun diberikan angka 2, ya dia hanya mengatakan frontal bone yang ini yang flattening. Tapi penting di sini ada namanya bird eye view. Jadi kita melihat kepala itu benar-benar dari atas, seperti burung melihat orang dari arah atas. Jadi benar-benar kita melihat bentuknya dari arah atas itu seperti apa. Itu akan terjadi flattening karena tidak dapat berkembang. Di sini koronalnya kan sudah sinostosis. Nah, selanjutnya ada bulging dari temporal bone yang ipsilateral. Nah, ini sama juga yang tadi saya katakan, nanti diingat kita akan punya satu kelainan cloverleaf syndrome. Jadi bentuknya itu seperti daun clover, kalau pernah lihat. Ya, selanjutnya ada bulging. Ya, ini karena kompensasi di sini flattening, tentu kontralateralnya akan terjadi bulging dari frontal bone. Ya, menurut gambar ini, maksud dari gambar ini adalah seperti itu. Ini lebih flattening, di sini lebih bossing atau lebih menonjol. Lalu akan ada deviasi dari nasal yang ipsilateral, dan ini anterior displacement of ipsilateral ear. Ya, berbeda dengan nanti lamboid. Lamboid itu dia posterior displacement, jadi dia ke arah belakang. Kalau yang plagiocephaly anterior, dia ke arah depan, dan ada harlequin deformity, itu rima orbita yang paling superolateral itu tertarik ke arah posterior, itu harlequin. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat kan rima orbita, puncaknya itu harusnya kan ada di bagian tengah, baru turun lagi di daerah lateral. Sedangkan pada harlequin ini justru semakin ke lateral, dia semakin tertarik ke arah atas. Karena ini tidak dapat bertumbuh tulangnya di sini, jadi tertahan oleh struktura koronaria yang sudah sinostosis. Ya, ada shortening dari ipsilateral tentu saja. Di sini ada flattening dari frontal bone, convexities, dan pasti ada shortening dari frontal base-nya, akhirnya shortening dari ipsilateral anterior cranial fossa. Kemudian ada penyempitan dari spinopetrosal angle, dan juga penyempitan dari dimensi dari orbit secara mediolateral. Ya, semakin menyempit. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini yang maksud saya kalau kita melihat, tapi ini gambar ya. Kita melihat bird eye view. Nah, nanti mungkin kalau kita dapat pasien craniosinostosis, penting kita punya foto bukan hanya tampak depan, kanan, kiri, tapi ada bird eye view. Jadi tampak dari atas seperti ini, kelihatan. Ini jelas ini sudah
sinostosis, flattening frontal bone-nya. Kan kalau di sini lebih tampak jelas ya, dibandingkan dengan yang kontralateral. Dan ada bulging dari pars squamosa dari temporal bone yang ipsilateral. Let's say di sini ada Harlequin deformity karena lateralnya cenderung lebih naik. Ya, mungkin di sini lebih jelas lagi ya, di lateralnya dia akan lebih naik dibandingkan dengan yang sisi sehatnya. Jadi di sini ada kelainan, rima orbitanya akan tertarik ke posterior superior. Untuk tindakan operasinya kurang lebih sama. Penting untuk kita lakukan craniotomy pada sutura koronaria kanan dan kiri, walaupun ini hanya unilateral, tapi kita harus lakukan kanan dan kiri karena kita harus membuat remodeling. Tidak mungkin kita bisa lakukan remodeling dari os frontal hanya dengan satu sisi saja. Dan ini orbital rim reconstruction, nanti akan saya tampilkan lagi gambarnya. Nah, seperti ini kita lakukan maaf Prof, ada telepon Prof. Ini telepon terus saya Prof. Mohon maaf Prof, soalnya ditelepon 3 kali tadi. Ini untuk rekonstruksi orbita ya. Ini pada gambar ini yang kanan yang kelainan ya. Jadi saya tidak tahu apakah kalau cuma melihat seperti ini saja. Ini saya coba baca dari Yeoman, tapi saya tidak mendapatkan. Ini sebetulnya orbital rimnya diapakan sebetulnya. Ternyata rekonstruksi total juga orbital rim ini, kanan kiri juga harus dilepas. Jadi seperti ini, kurang lebih bukaannya sama seperti yang tadi metopik. Kita potong total orbital rim dari lateral, superior, kanan, kiri, nyambung semuanya. Di depan anterior dari olfactory bulb. Dan sutura koronaria kita bongkar keduanya. Nah, untuk ini kan di sisi kanan, di sini sekarang ada di sisi kiri. Maksudnya dari orbital rim reconstruction itu, jadi pertama ini kita nah, ini mungkin seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini kelainannya ada di sisi kiri, ya sisi kiri ini, ya kita potong tenons itu kayak semacam engsel dari sisi sehat. Lalu kita pasangkan, jadi ini kalau teman-teman lihat kursor saya, semoga diperhatikan, kita pasangkan di depan sisi yang sehat, sisi kanan kan sisi yang sehat, dan kita ukir sesuai dengan sisi yang sehat ini. Ya. Jadi saat nanti kita ukir, kita tinggal balikkan dia jadi seperti ini. Semoga teman-teman mengerti ya. Jadi ini akan menumpuk, memang dia akan menumpuk dari tulang yang ada di belakangnya. Ini kalau teman-teman lihat rima orbita yang kelainan ada di belakang, dia akan menumpuk ada di depannya. Dengan bentuk yang sama seperti di sisi sehat, karena kita kan menjiplak pakai tulang. Kita ambil tulang yang ada di sini, tenonsnya, kita jiplak, dan kita pasangkan di kontralateralnya. Dan nanti akan posisinya seperti ini. Ya, semoga teman-teman mengerti. Karena ini kan di daerah yang ada sinostosis, pada gambar ini di sisi kiri, ini kan tertarik ke belakang atas rima orbitanya. Tentunya setelah kita lakukan rekonstruksi, bukan hanya sinostosisnya saja yang harus kita perbaiki, deformitasnya ini penting untuk kita perbaiki. Oleh karena itu di sisi yang kelainan harus dilakukan remodeling dengan cara membawa rima orbitanya ini yang sudah dibuka ini ke arah lebih anterior dan lebih superior, jadi semacam diputar. Semoga bisa dibayangkan ya. Memang agak susah kita bayangkan perbaikan dari craniosinostosis kalau tidak melihat langsung, tapi kalau teman-teman bisa membayangkan 3D, ini menjadi mempermudah ya.
harus kita punya bayangan 3D-nya saat dia diputar. Jadi karena ini kan kecil, sempit, dari ipsilateral anterior fossanya, kita dorong ke arah depan supaya ada space di fossa anterior yang skull base, yang sisi ipsilateral kita bawa ke arah depan. Ini tanda panahnya ke arah depan dan ke arah atas. Jadi supaya dia simetris. Lalu rima orbitanya yang tadi berbentuk harlequin itu kita jiplak dari yang sisi sehat. Jadi kira-kira seperti ini nanti jadinya. Ini didorong ke arah depan, ini dibawa ke arah belakang karena sudah kita potong. Ya, nanti seperti ini ada kelainan di sini, tingginya kita hilangkan. Ini buku lain lagi. Bila perlu supaya nanti simetris, ini kan kita lihat yang sisi sehat di sini. Dia tampak terlalu lebar dibandingkan sisi yang normal. Dibandingkan sisi yang kelainan. Jadi di sini kita lakukan pemotongan dari bone graft, kita insersi di sisi kontralateral. Jadi nanti seperti ini. Ini kan sempit, ini terlalu lebar, kita potong seperti ini yang diarsir, kita pindahkan ke sisi kelainan. Jadi nanti dia pindahin seperti ini dan kita plat. Untuk memperbaiki orbital rimnya. Ini memang tindakan-tindakan untuk deformitas kranium ini sangat susah, sangat penting untuk kita juga bekerja sama, dan kita harus tahu, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana untuk melakukan tindakan-tindakan rekonstruksinya. Karena justru kita harus lebih tahu dibandingkan teman-teman. Biasanya kan ini kolaborasi dengan bagian bedah plastik. Ya, itu untuk yang tadi adalah unilateral. Sekarang adalah yang bilateral. Sebetulnya ya bedanya yang satu sisi, yang satunya dua sisi. Ya. Ini suture kanan kiri sama, ini kebetulan pada gambar ini di sisi kiri saja, maksudnya kanan kiri sama. Lalu superior orbital rim recess seperti yang tadi, dan prominent frontal bone ini menonjol sekali. Terus perlu dilihat juga nomor 6, anterior displace dari skull vertex. Vertexnya maju ke arah depan. Jadi kalau dilihat dari samping itu bentuknya seperti ini. Vertexnya yang harusnya kan kita tahu vertex itu ada di sekitar setengah belakang dari setengah jarak nasion inion, tapi ternyata ini ada ke arah depan sampai jauh ke depan. Ini disebut turibrachycephaly. Ya. Sama juga ada shortened dari anterior cranial fossa, tapi kali ini bukan hanya yang salah satu sisi, tapi keduanya ada kelainan. Harlequin tetap ada kiri dan protrusi dari os temporal. Nah, untuk tindakannya bisa mengatakan seperti ini. Mungkin kalau dilihat saja lebih gampang ya. Jadi kita potong dari arah superior, anterior dari vertexnya. Jadi kalau ini vertexnya kita lebih anterior lagi, kita potong craniotomy sampai ke ini bagian yang dianggap paling lebar. Lalu kita arahkan ke arah belakang bawah. Nah, untuk ke arah belakang bawah ini tergantung kita mau lakukan advancement-nya sebesar apa atau sejauh apa. Dikatakan bisa sampai, ini kalau di sini kan dikatakan anterior posteriorly sampai di atas foramen magnum, tapi bila kita perlu untuk dekompresi foramen magnum bisa kita lakukan, tapi hati-hati. Nah, ini dah kalau yang seperti ini risiko sekali kita lakukan pada bayi-bayi yang usianya masih terlalu muda. Sekali lagi, makanya ada yang beranggapan bahwa ditunda sampai setidaknya umurnya 6 bulan. Dan penting untuk memasang distraction device. Jadi untuk mempertahankan tulangnya tetap ada di jauh di sana. Jadi dengan distraction device, 2 di lateral, 1 di superior. Nah, ini juga bisa dikatakan seperti ini. Dibuka total, advancement seperti yang tadi ini teman-teman lihat, advancement. Semua frontal, occipital semua dibuka. Dilakukan barrel stave osteotomy. Begitu juga dengan yang masih melekat di daerah occipital, lalu dipasangkan kembali. Ya, ini extremely rare, hanya sekitar 2,3% dari 500 craniosynostoses atau 3,1 di studi lain. Jadi true incidence-nya tuh hanya 2-3% dari total craniosynostoses, dia yang paling jarang. Disebut plagiocephaly posterior. Nanti ini kita harus bedakan unilamboid synostosis yang unilateral jadinya dengan yang
karena posisi. Biasanya kan ada bayi yang karena posisi tidurnya tidak terlalu diperhatikan, dapat terjadi flattening dari os parietal hingga os occipitalnya dan membuat penampakan yang mirip atau serupa. Ya, ini pada yang normal, ini pada yang kelainan. Jadi yang dapat kita perhatikan satu di sini adalah yang gampang-gampang saja yang kita ingat, posterior displace daripada telinga. Kalau tadi yang unilateral coronal di anterior, jelas yang satunya yang ada di belakang dia posterior displace karena tertarik, nggak bisa berkembang. Yang kedua, telinganya ini akan ada di bawah. Ini kan ada tanda panah. Sudah sangat dibantu. Ini telinganya ipsilateral itu akan berada di arah bawah, jadi ke arah bawah dan ke arah belakang. Itu yang khas sekali pada lamboid craniosynostosis. Sedangkan pada yang normal itu, walaupun dia ada flattening, tapi telinganya masih dalam posisi yang sama dan cenderung agak sedikit anterior. Dan tentu saja suturanya masih terbuka, kita lakukan palpasi suturanya masih terbuka. Sedangkan yang ini suturanya kita palpasi sudah ada ridge, sudah ada penyatuan fusi. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Pada yang plagiosefali ini adalah yang karena posisi, lamboid sinostosis ini karena kelainan sinostosis tentunya. Telinganya mengarah ke inferior posterior dengan adanya bossing di sini. Bentuk kepalanya itu trapezoid, berbeda dengan yang normal itu jajaran genjang. Sedikit telinganya ada ke arah anterior. Ini foto lainnya lagi. Jangan salah lihat, hidungnya ada di bagian sini ya. Jadi terbalik dari foto di sebelah sana. Hidungnya ada di bagian bawah sini. Ya. Jadi lagi sekali, ipsilateral ear posterior dan inferior itu kelainan. Mendekati dari sutura itu kelainan. Sedangkan kalau dia menjauhi dari sutura ya kelainan juga, tapi itu bukan karena sinostosis. Yang seperti ini kita edukasi kepada keluarga untuk perbaikan posisi dikatakan bisa membaik. Ya, jadi ini tanda-tandanya yang dapat kita lihat, unilateral fusion, occipital flattening ya tentunya karena ini yang membuat nanti kita sering sulit untuk membedakan karena sama-sama tampilannya occipital flattening dengan yang karena posisi. Ya nanti untuk tindakan operasinya tentunya operasinya posisinya prone. Kita diseksi periosteum, tulangnya kita buka seperti ini sehingga ke sisi sama prinsipnya kayak unilateral yang craniosynostosis coronal. Kita buka kanan kiri walaupun cuma satu saja yang kelainan, kita tetap harus buka kanan kiri supaya nanti kita bisa flatten the bone. Kita lakukan barrel stave osteotomy dan kita reshaping. Ya, itu kan konsep-konsepnya jadi seperti itu ya. Kita reshape the bone dan pertahankan jangan sampai terjadi fuse kembali. Nah ini kan yang sekarang lagi ngetren endoscopic procedure dan biasa dilakukan pada metopic atau sagittal suture craniosynostosis. Kita lakukan burhole tapi hati-hati juga di sini karena kita perlu peralatan yang lengkap terutama untuk kontrol perdarahannya ini. Pada endoskopik nih memang cenderung lebih bisa dilakukan dikatakan pada bayi-bayi yang usianya di bawah 3 bulan. Karena kan menurut studi kalau mau dikatakan paling bagus mana hasil untuk keseluruhannya ya yang lebih cepat lebih baik, tapi kan kita tahu resiko-resikonya dan penting untuk lakukan ini nanti kalau mengatakan perdarahan banyak itu dari tulang, kita tahu ya semuanya setelah kita lakukan kraniotomi dari tulang itu banyak sekali terjadi perdarahan. Nah di sana itu yang saya pernah lihat dari salah satu videonya, mereka punya lem khusus untuk menghentikan perdarahan dari tulang. Jadi bukan seperti bone wax yang kita harus langsung menekan di daerah tulang tersebut. Mungkin ini konsepnya mirip-mirip seperti kalau teman-teman sudah pernah lihat BioGlue atau Berry Plus. Jadi dia tinggal disemprot langsung tulangnya bleedingnya stop. Itu yang mereka gunakan untuk menghentikan perdarahan pada saat endoscopic procedure ini. Dan dilakukan osteotomi dan penting punya helmet lagi satu. Nah ini apabila punya endoskopik harus punya temannya helmet. Untuk helmetnya ini kan bentuknya sesuai dengan yang normal, jadi ditahan di salah satu sisi seperti ini, ditahan di arah anterior dan posterior karena kan kalau sagittal
yang scapulocephaly kan dia akan tumbuhnya ke anterior atau posterior, karena nggak mungkin kanan kiri. Setelah kita lepaskan, kita harapkan dia tumbuhnya ke kanan kiri, oleh karena itu bentuk helmetnya akan seperti ini. Sebenarnya bentuk normal sih, tapi setidaknya anterior dan posteriornya itu sudah nggak ada space lagi. Jadi satu-satunya jalan untuk berkembang nanti ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, ini tambahan lagi, craniosynostosis ini ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer ya murni karena adanya sinostosis dari fusi dari sutura-sutura yang terlalu dini, sedangkan yang sekunder itu karena tulangnya yang otaknya yang tidak berkembang. Jadi memang dikatakan di buku pertumbuhan tulang itu harus ada suatu force di bawahnya yang membuat dia harus berkembang, dan force-nya itu adalah pertumbuhan otak yang kita tahu maksimalnya dari 6 bulan sampai 1 tahun itu. Jadi itu yang orang-orang mengatakan kenapa kita harus operasi sesegera mungkin supaya pertumbuhan otak baik. Tapi hati-hati pada craniosynostosis yang sekunder yang memang otaknya tidak mau bertumbuh, ya pasti semuanya tertutup sutura-suturanya karena tidak ada force dari bawah untuk berkembang. Nah, nanti ciri khasnya adalah semua sutura, karena kan otaknya kan yang microcephaly kan semuanya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, ini dilakukan endoskopik nih trigonocephaly ya, jadi jelas ya ada segitiga ini ya, harus dibuat flatten. Ini lebih datar lagi ya. Ini tindakannya. Yang di atas ini preoperatif. Kita lihat di sini ada sudutnya ini, kalau teman-teman perhatikan di tengah-tengah cukup jelas tajam di sini ya, di sini kelihatan tajam. Lakukan operasi di craniotom di tengah-tengahnya sini supaya dia terbuka lagi. Ya, nanti selanjutnya ada sindromik craniosynostosis. Coba saya bahas beberapa. Ada Crouzon syndrome, yaitu di Mr. Crouzon pada tahun 1912, dan ini kelainannya hanya pada face dan juga pada calvaria. Craniosynostosis yang berhubungan dengan Crouzon ini bervariasi. Hanya saja dikatakan paling sering itu yang jenisnya coronal craniosynostosis, temannya Crouzon ini. Bisa saja sagital, bisa. Intinya asal ada 2 syarat ini, ada craniosynostosis dan facial hypoplasia, dia sudah bisa disebut Crouzon. Ya, nanti ada short upper lip dan short nose. Dan hati-hati bila kita lihat, ini kosmetiknya tidak terlalu berbahaya, nanti saja. Dia bisa saja muncul belakangan memang, dan cepat sekali untuk bertambah buruknya. Dan ini berhubungan dengan mutasi FGFR2, gen FGFR. FGFR ini fibroblast growth factor, R-nya ini reseptor. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Crouzon syndrome yang dilakukan tindakan operasi. Dan ini biasanya tidak bisa satu stage, memang mungkin seperti ini gambarannya. Ini kan ada multiple ya. Ini squamous suturnya sudah fusi, koronalnya sudah fusi, metopiknya dikatakan sudah fusi, tapi kita tidak bisa melihat jelas, dan sagittalnya tidak dibahas, kita tidak tahu ini sudah fusi atau belum sebetulnya. Tapi yang sini sudah jelas. Lagi satu, occipito-temporal suture di sini juga sudah fusi. Ya, jadi memang ini pre-op, ini pasca operasi, ini kita harus membuat ruang. Ini nanti bisa tindakan-tindakan operasi nanti di depannya, kita harus membuat ruang, entah itu dari posterior atau dari anterior. Kalau untuk anterior itu terutama untuk penglihatannya, supaya ruang untuk orbitanya itu tersedia. Kan kalau nggak kan matanya nanti seperti ini menonjol. Mata menonjolnya ini ya murni karena ruang di skull base-nya itu terlalu sempit. Ini untuk Apert syndrome, itu facial craniosynostosis dengan syndactyly. Jelas ini bisa dilihat dari saat lahir. Berbeda dengan Crouzon yang katanya agak sulit untuk kita lihat. Perbedaan-perbedaannya adalah seperti ini. Dia ada white forehead. Ya, kalau di Crouzon tidak lebar dahinya, dan anterior fontanelnya juga terbuka lebar. Sama juga, tapi dia di sini ada FGFR mutation yang 2, FGFR2 mutation. Ya, ini gambaran klinisnya. Nah, ini Favier syndrome, ini brachycephaly dengan adanya syndactyly dari
tangan, dan ini ada hallux deformity, nanti harus kita perhatikan. Hallux deformity itu ini fotonya. Jadi ada curve dan shorten dari grid toes dan juga thumb, tapi di sini kan jari kakinya ada yang kelihatan. Jadi ada shorten dan curve dia. Ini memang hallux deformity khas, harus ada pada Favor syndrome, dan nanti dibagi jadi 3. Hallux deformity dengan tipe 1, 2, dan 3. Intinya semua adanya bicoronal synostosis dengan mid-face protrusion dengan severitasnya yang berbeda. Berhubungan juga dengan mutasi FGFR1 dan FGFR2. Tapi untuk tipe 1, 2, 3 ini tidak dijelaskan secara detail apa perbedaannya, hanya dikatakan more severe, dan more severe. Ini untuk yang type 1, mungkin khususnya untuk yang type 3 dikatakan ada upper airway obstruction dan ocular protrusion. Mungkin itu yang membuat dikatakan lebih severe karena hal-hal tersebut. Jadi karena sinostosisnya ini dan mid-face abnormality akhirnya terjadi obstruksi saluran nafas yang akhirnya membuat dia menjadi severitas paling atas. Nah, ini yang tadi saya maksud clover leaf pattern, atau nama lainnya saya sendiri belum bisa menyebutnya, Kleebet-Seidel. Nah, ini banyak sebetulnya di buku, tapi untuk tindakan operasinya masih sangat bertentangan satu sama lain. Ini severe form, ini bisa berhubungan dengan crozone, dengan lain sebagainya. Intinya yang terjadi di sini adalah adanya sinostosis dari sagittal, sedangkan squamosnya tidak. Jadi otak itu akan berkembang. Normalnya mungkin hanya akan berkembang ke depan dan ke belakang, tetapi ini combination dengan raised ICP. Biasanya yang hidrocephalus yang seperti ini. Jadi karena peningkatan yang cepat tekanannya, squamous suture yang di sini kan tidak ada sinostosis, belum fusi juga, karena mungkin bisa dilihat daun clover itu seperti apa. Katanya clover itu sebetulnya adalah daun yang membawa luck atau keberuntungan. Ya, nanti kita harus perhatikan functional aspeknya. CTH ini adalah chronic tonsillar herniation. Dia juga akan berhubungan dengan right ICP, walaupun tidak selalu. Ini merupakan sesuatu yang emergency, harus kita perhatikan. Ini masih menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Lalu mental retardasi cukup umum terjadi, dan visual function ini bisa terjadi murni karena penekanan daerah orbit dan breathing function. Tidak serta-merta dengan breathing function ini bisa kita katakan karena chronic tonsillar herniation, tapi dengan memperbaiki atau dekompresi tidak serta-merta dapat memperbaiki, karena tadi terutama pada yang sindromik dapat terjadi obstruksi dari upper airway. Jadi kita harus perhatikan itu juga, bukan serta-merta kita perbaiki atau dekompresi tonsil breathing functionnya langsung bagus. Jadi untuk struktur tekniknya untuk yang sindromik bisa anterior atau yang posterior. Intinya kita harus buat advancement. Misalkan yang posterior seperti ini, kita buat advancementnya ke arah belakang. Ada banyak sekali, bisa lakukan posterior craniotomy, kita elevate dan fiksasi, atau kita pasang distraktor seperti ini. Intinya kita, ini juga seperti ini, kita buat advancement, kita buat dia menjadi semakin membesar. Terserah kita mau dari yang posterior atau yang anterior seperti ini. Kurang lebih tekniknya sama dengan yang tadi, cuma frontalnya. Nah, ini. Tadi kan sudah sempat kita bahas, jadi ini kita pasang distraktor. Ini yang penting pada syndromic craniosynostosis, dan frontal advancement ini minimal 2 cm. Ya, jadi kita harus pasang distraktor supaya dia tidak kembali. Intinya kita memberikan ruang kepada otak dan juga di sini jaringan orbitanya supaya tidak tertekan lagi. Ya, nanti untuk tindakannya juga ada juga yang namanya Lefford facial advancement, ya sesuai dengan kriteria Lefford kita mau melakukan pemotongannya seperti apa. Komplikasi operasinya, hati-hati dengan blood loss, temperature control, karena kita lakukan pada bayi ya. Kita tahu sendiri proporsi dari kepala dan badan pada bayi semakin kecil tuh proporsi kepalanya semakin besar. Jadi berhati-hati. Memang kita selimuti semuanya, tapi kan yang kita operasi kepalanya nggak kita selimuti. Jadi hati-hati temperature control kita, jangan sampai pasiennya hipotermi karena ini bayi rentan. Hati-hati infeksi pasca operasi, dan dikatakan ada komplikasi perdarahan sinus dan korteks yang harus kita waspadai. Mungkin seperti itu Prof yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini.
izin sedikit menambahkan terkait yang tadi pembahasan mengenai perawatan tracheostomi dan intubasi ini ke Prof. Kebetulan saya punya satu foto. Jadi buat teman-teman yang masih baru, ini pasien ada di IGD, pemasangan ETT masih dalam kurun waktu 8 jam, tapi sudah ada clotting seperti ini. Jadi hati-hati. Bukan berarti pasien sudah terpasang ETT, tracheostomi atau lain sebagainya, berarti airway-nya 100% clear. Hati-hati. Ini hanya dalam waktu, kalau saya tidak salah, sekitar 8 jam. Sudah ada clotting seperti ini darah dan lain sebagainya. Sebetulnya kasus ini sudah didapatkan sekitar 2 atau 3 kali tentunya. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai, ya kalaupun ini sudah terjadi, jangan sampai kita terlambat untuk tahu. Karena sudah seperti ini, ya kita harus ganti cuk, nggak bisa lagi kalau udah plugging seperti ini. Untuk mencegah salah satunya itu, karena kita kan bypass dari fungsi hidung yang untuk melembabkan udara, jadi gampang sekali dia terjadi plugging. Di sini mungkin dapat dilakukan nebulisasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga suction berkala untuk memastikan tidak ada plugging-plugging yang tersisa pada airway yang kita pasang tambahan ini. Seperti itu, terima kasih Prof. Untuk waktunya, selamat siang. Ya, terima kasih Stefan atas tambahannya. Jadi penjelasan tadi lebih banyak ke optek ya, bisa dimengerti. Barangkali nanti ada kasusnya, segera bisa melakukan tindakan yang sesuai arahan di buku. Silakan kalau ada pertanyaan teori maupun opteknya, silakan. Satu pertanyaan satu orang, jangan diborong ya. Izin bertanya Prof, Prof. Ya, silakan Dede. Ya. Baik, terima kasih Ko Steven atas penjelasannya tentang craniosynostosis ini. Kita jadi, walaupun mungkin saya juga masih belum pernah lihat, jadi bisa ada bayangan sedikit. Mungkin pertanyaan satu untuk Ko Steven, saya tadi penasaran, misalnya tadi kan sudah lakukan remodeling dari beberapa tipe craniosynostosis tersebut. Misalnya dari ada beberapa tipe remodeling tadi yang lumayan meninggalkan jarak nih ke untuk antar tulangnya itu, sehingga tidak ada celah itu di dura maternya itu. Misalnya terjadi, apakah ada kemungkinan adanya gagal osifikasi atau pertumbuhan tulang di antara kedua tulang tersebut, dan kemudian apabila gagal dari osifikasi tersebut, apa yang dilakukan, apakah dilakukan grafting, dan apakah tipe graftingnya bisa dari bone-nya aja atau misalnya ada tipe-tipe grafting dari allograft atau dari material dari luar. Terima kasih, Ko Steven. Terima kasih, Prof. Oke, Ya, langsung menjawab. Terima kasih. Ya, izin coba menjawab. Jadi konsep pertama kita adalah kita membuka tulang-tulang yang sudah fusi. Ya, satu, kita harus lakukan fiksasi. Bukan hanya gagal karena dia tidak menutup tulang, tapi kan tujuan utama kita supaya tidak terjadi lagi fusi yang terlalu dini atau penekanan, akhirnya otaknya tidak dapat bertumbuh. Penting juga untuk kita pastikan tidak terjadi fusi dini kembali pasca operasi. Salah satu tekniknya adalah kita menjahit tulang-tulang. Jadi kita buat tulangnya itu beberapa lubang, dan kita jahit memang harus dengan dura yang ada di bawahnya. Apabila kita sudah jahit dan kita pastikan jarak yang cukup antara tulang yang tadi sudah fusi dini atau craniosynostosis sebelumnya, kita harapkan setidaknya tujuan operasi kita pertama sudah berhasil. Nah, apabila pertanyaannya mengenai bagaimana bila setelah fusi memang bahkan tidak ada fusi lagi sama sekali, mungkin itu jarang terjadi karena yang kita tahu tulang itu, sifat tumbuhnya tulang di kepala itu justru kebanyakan dari dura yang sering disebut pluripotensial sel. Jadi dia akan mengikuti lingkungan di sekitarnya dia. Apabila lingkungan di sekitarnya dia membutuhkan tulang, dia akan berubah menjadi dura yang menulang. Mungkin kalau nanti setidaknya praktisnya saja, tidak jarang operasi-operasi nanti ternyata masih ada defek tulang, terisi sendiri dengan, oh ini kok ada tulang apa ini, tapi tulangnya tidak benar-benar paten seperti skull, ternyata itu adalah osifikasi dari dura. Jadi tidak perlu takut untuk kenapa tulangnya tidak fusi, karena nanti fusi tulangnya itu bukan konsepnya berbeda kita dengan mungkin teman-teman di ortopedi ya.
fusi kita itu nanti tulangnya itu adalah osifikasi dari dura, jadi kita tidak perlu melakukan graft yang terlalu berlebihan. Grafting itu justru kita lakukan interposisional itu untuk tetap menjaga jarak supaya tidak terjadi fusi dini. Nah, nanti tinggal bagaimana tulangnya itu terbentuk, nanti akan ada bantuan dari dura mater yang ada di bawahnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Prof. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya, Dede. Jadi prinsip-prinsip sari pustaka atau materi yang dibawakan oleh Stephen agar semua tahu bahwa setiap sutura itu bisa mengalami penutupan dini sehingga menimbulkan deformitas. Penutupan dini itu sinostosis namanya, bisa primer maupun sekunder. Kalau primer memang dia karena gangguan sejak awal, bahkan sebelum lahir saya sudah locking ini. Nah, yang sekunder karena otak mungkin lissencephalus, microgyria, atau yang tidak tumbuh otaknya terjadi sinostosis sekunder. Yang dibicarakan oleh Stephen adalah terutama sinostosis primer. Kalian harus ingat bahwa ada sutura koronaria. Nah, itu kalau mengalami sinostosis, jangan lupa namanya brahi kepali. Kalau dia sutura sagital mengalami sinostosis, jangan lupa namanya scapo sekali. Yang penting tahu nama-namanya itu dan kira-kira gambarannya. Kalau metopik sutura mengalami sinostosis, itu yang di depan, di depan sutura koronernya sampai ke batas atas hidung. Mengalami sinostosis, ya bentuknya akan lancip. Nah, trigonosefali. Nah, nanti ada yang namanya seperti menara plagio. Jangan lupa unilateral sinostosis dari corona maupun unilateral sinostosis dari lamboid juga bisa menimbulkan plagiocefali. Ada juga sutura-sutura yang lain tapi tidak spesifik. Sutura squamosa, sutura occipito-temporal itu tidak spesifik menimbulkan suatu deformitas karena kecil ya. Nah, treatment-treatmentnya yang basic adalah linear strip craniotomy atau osteotomy. Lepaskan saja sinostosisnya. Jadi bisa secara open maupun secara endoskopi tadi. Prinsipnya hanya melepaskan penulangan atau sinostosis. Nah, pada kondisi yang Stephen sampaikan yang deformitas berat, itu tidak bisa dengan endoskopi. Mesti open, bahkan dibelek ke depan dan ke belakang sehingga cranial fold-nya tampak seluruhnya. Nah, silakan. Prinsipnya adalah buka, angkat, rapikan di luar, pasang lagi, itu prinsipnya. Jadi hati-hati saat membuka, jangan sampai dura robek, saat membuka jangan sampai perdarahan banyak. Kemudian perhatikan keseimbangan karena sering terkait dengan wajah, fenomena atau tidak sama tinggi antara rim orbita kanan dan kiri itu diperhatikan. Kadang tidak harus dibongkar semua, diratakan saja atau di satu sisi dibuka, dipotong, dipasang lagi juga bisa. Kalau yang betul-betul sangat obvious tidak seimbang ya, buka sampai ke dasar dari orbit, keluarkan sampai ke sigoma juga lepas, rapikan di luar, konstruksi pasang lagi. Jadi hal-hal yang kelihatan gampang itu akan terkenal oleh bleeding yang banyak. Itu diperlukan suatu kemampuan trigonometri dan stereometri otak dari operator, mempelajari 3 dimensi dari CT scan yang ada. Itu prinsip-prinsipnya. Silakan menggunakan plat yang absorbable atau menggunakan expandable instrumen yang bisa diperpanjang seiring usia, terutama pada flattening dari frontal, tapi tidak available di Indonesia. Yang visible dikerjakan adalah buka, angkat di craniotomy, lepaskan semua, kemudian dipasang lagi dengan radier craniotomy radier, nah, difiksasi dengan benang biasanya. Atau kalau
Kalau pasiennya mampu, ya kita carikan observable plate punyanya Osteomed. Itu bisa. Itu yang ada di Indonesia, yang lain sepertinya belum ada. Rekonstruksi wajah kalau memang sangat obvious tidak bisa kita lakukan sendiri, kita join dengan bedah plastik untuk namanya wajah. Kita berbicara kranium aja. Kalau memang kraniofacial perlu rekonstruksi, ya lebih baik kerja tim. Nah, kemudian suatu kelainan-kelainan yang sindromik itu ya seperti yang Stephen sampaikan, jangan sampai lupa kalau dia hanya mengenai wajah, kepala, kranium, dan sampai ke wajah, hipertelorisme, proptosis, itu namanya Crouzon. Kelainannya, nah ini ilmu-ilmu pergaulan agar enggak kelihatan tidak tahu sama sekali, tidak baca di FGFR2 kromosom 10 biar tahu aja. Nah, kalau kelainannya ada combine acro, cepalo, dan sindactyly, ACS, itu Apert syndrome. Jadi, wajahnya mirip Crouzon, cuman beda di Crouzon IQ-nya normal. Kalau di Apert, IQ-nya terganggu dengan gangguan neurologis lain. Plus, mungkin tangannya lebih pendek salah satu acro, jari-jarinya sindactyly, ya tidak tumbuh, atau tumbuh buku ruasnya kurang, gitu ya. Apa bedanya dengan Pfeiffer? Pada Pfeiffer, khasnya adalah seperti gambarnya Stephen, ada 3 bentol bakpao di kepalanya. Namanya trilobular skull. Aduh, kalau lihat itu awalnya Pfeiffer. Silahkan nama istilahnya Klebat-Seidel itu silahkan. Yang penting tahu itu namanya Pfeiffer syndrome. Jadi ada 3 yang perlu diingat, keluar nanti pada ujian nasional CBT, di ujian profesi, antara Apert, Crouzon, dan Pfeiffer. Jangan lupa bahwa kelainan ACS itu pada Apert, acro, itu limb, palu, kepala, sindactyly, jari-jari. Nah, pada Crouzon hanya pada kranio saja. Masalahnya sama di FGFR2. Beda sedikit dengan Pfeiffer, dia tidak ada acro, tapi cepalo dan sindactyly. Kelainannya FGFR1 dan FGFR2. Itu yang harus dihafal lah, karena ilmunya recall seperti itu, kalau nggak hafal, nggak tahu, ya nol jawabannya kan itu. Khasnya itu trilobulus, bakpao 3 itu trilobulus. Kemudian yang sering ada hidrosefalus, ya hati-hati itu pada Apert ya. Itu kadang-kadang yang ditangani hidrosefalusnya dulu itu bisa. Nah, itu tambahan dari saya, mudah-mudahan secara garis umum, garis besar yang bisa dipahami, ada sutura, koroner, kalau kelainan, saya ulangi lagi, terjadi berahi. Kalau sutura sagital ada kelainan, namanya scapulocephaly. Sutura metopik ada kelainan, namanya trigonocephaly. Unilateral koroner dan unilateral namanya plagio, kayak menara. Nah, tambahan di plagiocephaly paling jarang, di lamboid synostosis paling jarang, itu namanya bayi yang meninggal karena apnu. Ya, hati-hati sindrom sudden infant death syndrome karena posisi datar dari belakang kepala, aspirasi. Syndrome of sudden infant death syndrome. Itu hal-hal yang penting diketahui. Kalau teknik operasi tadi sudah jelas, gunakan graft auto kalau bisa, ambil dari belahan dalam dari tabula interna, jadi tulang yang dilepas dibelah jadi 2, ada tabula eksterna dan interna, gunakan yang interna. Kalau terlalu tipis, carikan dari rusuk, ya rib.
gram. Jangan gunakan yang lain. Kemudian apalagi kalau masalah wajah, joint of craniofacial, kita ngurus kraniumnya lebih paten ya kita. Kemudian penulangan, jangan lupa setelah rekonstruksi pada deformitas yang besar itu, periosteumnya tolong dipasang lagi atau direkonstruksi. Karena bagian dalam periosteum, selain dari yang Stephen bilang adalah bagian luar meningannya, akan membentuk tulang. Alangkah baiknya kalau luar dan dalam bersatu, dia akan menjadi tulang yang sebenarnya. Karena bagian dalam perios itu mengandung osteoblast yang banyak. Ya. Termasuk kalau kalian masang minipat, tolong tutup dengan perios. Jangan sampai minipatnya tanpa proteksi perios. Saya kira itu dulu untuk presentasi Stephen hari ini, lengkap sekali secara optek. Memang tidak banyak teori yang bisa dicermati, yang penting tahu hal-hal, at least tahu ya, minimal knowledge tahu, sehingga kasus-kasus yang terwayang itu adalah membuka sinostosis atau craniotomy, osteotomy pada strip cranium. Nah, kita menunggu kasus-kasus yang lebih konkret. Saya kira cukup untuk kuliah hari ini.